Lokasi Kampung Budaya Sindang Barang terletak di Jalan E. Sukmawijaya, Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaraknya kurang lebih sekitar 5 km dari kota Bogor dan ini merupakan sebuah kampung yang tertua di wilayah kota dan kabupaten. Jika menurut sumber pantun Bogor diperkirakan, Sindang Barang sudah ada semenjak zaman Kerajaan Sunda yang kurang lebih ada di abad ke-12. Disinilah dahulunya terdapat sebuah kerajaan bawahan yang bernama Sindang Barang dan ibu kotanya di Kuta Barang. Menurut cerita rakyat, dahulunya di sini menjadi tempat digemblengnya para satria-satria kerajaan. Di sini juga awal mula dari kebudayaan Sunda Bogor yang bertahan sampai saat ini yang diwujudkan dalam upacara adat Serentahun. Di Kampung Budaya Sindang Barang ini terdapat 8 macam jenis kesenian Sunda yang sudah direvitalisasi dan dilestarikan oleh para penduduknya. Di sini juga terdapat berbagai situs-situs purbakala peninggalan dari kerajaan Pajajaran yang berupa bukit-bukit berundak. Awal dari Kampung Budaya berdiri ini asal-usulnya kami tahun 2004 itu merekrut masyarakat Sindang Barang yang tadinya ada event tahunan yang udah nyebar kemana-mana, kita satuin 2004, 2005 tuh. Awal bikin sanggar dulu, Sanggar Giri Sundapura namanya, di sana di depan. Nah itu Sanggar Giri Sundapura 2004. Sampai Giri Sundapura merekrut masyarakat Serentahun yang udah berantakan kemana-mana, disatukan semua satu desa, malah ada yang dari luar desa ya. Itu tahun 2005. Nah, terus sampai 2005 sampai 2006 itu 2 tahun dua kali Serentahun di lapang bola di sana gitu. Nah itu akhirnya 2006 setelah selesai Serentahun, Pak Ahmad Mikami itu dengan saya sendiri dipanggil ke Bandung menanyakan tentang asal usul Serentahun. Saya jelaskan yang kayak yang tadi itu saya jelaskan. Akhirnya kata Pak Andi Jatisunan nanya, "Bang, Sindang Barang ada berapa di sana?" Di Sindang Barang kalau menurut cerita leluhur kami, karena kalau orang Sindang Barang itu asal usulnya leluhurnya dari Galuh. Istilahnya boleh dikata kalau istilah bahasa kampung mah punung gitu kan, istilahnya ada suatu pemahaman yang tidak dimengerti. Akhirnya beliau lari keluar dari adat. Makanya kenapa bikin kampung Sindang Barang. Sindang tuh berhenti, barang tuh masalah duniawi. Beliau tidak mau ikut campur lagi urusan masalah kenegaraan. Akhirnya dia lari ke Pakidulan, yaitu ke daerah Cianjur. Bikin kampung di sini namanya Sindang Barang di dekat laut. Makanya ada di sana di Sindang Barang Cianjur. Nah lama kelama beliau itu leluhur kami itu tercium oleh saudara-saudaranya di Galuh, akhirnya lari ke sini, lari mau gabung dengan Pajajaran. Bikin lagi kampung di depan Sindang Barang yang ada sumur Jalatuna Taman Baginda. Itu. Setelah dijelasin begitu, ya udah kalau begitu mah katanya, kalau rumahnya gimana kata Pak Gubernur ya. Rumahnya Pak udah modern semua. Waduh sayang banget ya. Bisa nggak dikembalikan lagi ke rumah zaman dulu? Wah itu kan udah banyak, kalau masing-masing itu kan udah bingung juga kan ya. Akhirnya kata Pak Gubernur, punya lahan nggak? Lahan sih ada Pak, kalau baru 1 hektar 2 hektar mah ya udah bikin proposal, ajukan ke sini ke Disbudpar. Itu kepala dinasnya Jabar tuh Pak Budiana ya Pak. Itu bikinlah proposal. Setelah bikin proposal kurang lebih makan waktu 4-5 bulan kalau nggak salah, itu kami diundang lagi ke Bandung. Saya diundang lagi ke Bandung. Itu juga ya istilahnya kaget ya. Kagetnya semua di luar dugaan. Ternyata Pak Gubernur itu menginginkan di Bogor itu supaya ada lagi kampung adat. Rumah dikembalikan lagi ke semula, kampung Sindang Barang itu bagaimana. Akhirnya dapat dana bantuan, dana hibah sebesar kurang lebih 750 juta. Itu dibangunlah ini jadi 22 bangunan semua. Makanya bangunan di sini intinya untuk supaya anak-anak zaman sekarang supaya tahu. Makanya kami sebarkan ke sekolah-sekolahan, jadi di sini buat observasi. Jadi makanya rumah satu persatu fungsinya beda, namanya beda semua. Contoh yang kita duduk ini adalah Balai Riungan. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa tuh Pak? Ini Balai Riungan tempat musyawarah mufakat kalau ada event-event di sini. Makanya ada setiap rumah semua ada namanya. Seperti rumah yang Pak Maki tinggal ya di sana itu Imah Gede, itu fungsinya rumah kepala adat, namanya Imah Gede. Nah gitu. Jadi makanya kalau anak-anak sekolah tuh semua ditulis. Jadi istilah buat pendidikan ke anak-anak.
Ya contoh lah leuit, orang-orang sekarang kan udah nggak tahu leuit itu. Kadang cuman ada yang tahunya, Pak kok rumah bangunan pintunya di atas kan gitu, ketahuinya gitu, padahal itu kan lumbung padi gitu kan. Gitu. Orang anak sekarang udah nggak tahu. Terus rumah-rumah kenapa di sini yang di bawah itu nggak pakai kamar mandi di dalam? Karena orang dulu melarang ada kamar mandi di dalam gitu. Jadi kamar mandi, makanya kalau orang dulu kan bikin rumah begini. 1 rumah tinggal, 2 lumbung padi, 3 tampian tempat mandi, 4 tempat numpuk padi. Orang dulu kalau bikin itu ada 4 paket itu kalau bikin rumah, karena masyarakat dulu memang dominan masalah itu petani kan, petani. Nah gitu deh. Jadi 2006 diresmikan 2007. Jadi di sini Kampung Budaya itu bikin pelatihan-pelatihan seperti contoh tari jaipong. Tari jaipong itu di Bogor, kalau yang dekat silahkan mau latihan ke sini tanpa dipungut biaya. Itu dari tahun 2004 gratis, ya, Pak? Gratis di sini. Gratis, memang untuk Kampung Budaya untuk menggali potensi budaya yang ada, makanya itu digratiskan gitu. Kalau latihan ya, kecuali kalau kunjungan, karena kan kami juga butuh biaya. Kalau yang kunjungan wisata budaya, yaitu ada ininya gitu ya, karena kan ini kan butuh perawatan juga gitu kan. Gitu. Tadinya emang enggak. Begitu ini berdiri di tahun 2000 setelah resmikan beberapa bulan, ya cuma kita pada nongkrong aja di sini gitu kan. Lama-lama ini yang ngegaji siapa? Waktu itu datang juga ke Pemda, ke Bogor, ke kabupaten, ya gimana gitu. Waduh, nggak ada Pak, itu gitu. Ya harus cari sendiri bagaimana caranya. Wah, udahlah di situ beremuk, udah kita bikin wisata budaya. Makanya bikinlah semua numbuk padi, nanam padi, nangkep ikan, belajar tari jaipong, belajar angklung gubrak, belajar silat. Jadi tamu yang datang ke sini semua istilahnya wisatanya berkaitan dengan budaya semua. Seperti permainan tradisional. Nah, permainan tradisional juga itu nanti dijelasin istilahnya main bakyak tuh artinya apa, main egrang batok artinya apa. Itu kan zaman dulu nggak ada sekolahan kali, pendidikan lewat disirnya, lewat lingkungan keluarga adat gitu kan gitu. Jadi itulah dibikin paket. Kira-kira berapa tuh Pak satu paketnya Pak? Kalau di sini kadang-kadang harga itu nggak ini ya, nggak. Jadi contoh kalau yang nginep ya, yang nginep itu 200-an gitu ya, 200-an. Itu rumah udah dapet. Satu rumah tuh 6 orang, makan udah 3 kali, kopi break 2 kali. Terus nanti dengan kegiatan yang tadi sampai pertunjukan kesenian segala macam, gitu. Sampai keliling situs, istimewa dikenalkan ke situs-situs berbakala yang ada. Gitu. Relatif murah ya Pak ya? Murah, karena kan yang terlibatnya juga banyak deh. Karena kalau tamu datang disambut oleh angklung gubrak ibu-ibu, ada 1 tim dari 8 orang itu dari desa Parakan, tetangga desa. Jadi terus nanti pemandunya kami sudah dari tetangga-tetangga kampung yang udah dididik di sini, seperti daerah Laladon sana, berarti kan desanya desa Parakan. Kalau ada yang mandu tentang silat, Riau gitu isinya. Jadi semua kalau yang nginep itu sampai ada hansip lah istilahnya. Kami libatkan hansip. Yang hansip itu 2 kalau semalam tuh. 1 di depan di sana, yang satunya di bawah, karena di bawah kan kalau seumpama malam itu kan kegiatan semua di sini, rumah itu kosong, itu ada hansip dan jaga malam. Jaga malam itu warga sekitar ini. Gitu. Kalau masalah parkir itu diserahkan ke desa wisata yang ngelola anak-anak muda di sana. Jadi yang terlibatnya banyak, beda dengan wisata lainnya. Udah wisata lain kan toh udah masuk ya udah gitu. Jadi di sini yang terlibatnya masyarakat banyak gitu. Pak, ada berapa luas sih yang tanah yang ada di sini Pak? Area bangunan ini 8.600 sekian. Kalau bangunan ya. Pak, makna filosofi dan historis yang sakral apa aja sih Pak? Yang sakral itu di sini sebetulnya yang disakralkan zaman dulu ya, kalau adat ya. Kalau di adat itu satu masalah seren tahun. Itu udah sebenarnya memang itu semuanya sakral ya, disakralkan gitu. Terus ya berhubung ini udah modern gitu ya, kalau yang disakral contoh kalau di Baduy mah rumah kepala adat itu sangat disakralkan sekali, tidak boleh ada orang sembarangan masuk kan gitu kan. Tapi ya di sini berhubung kita udah modern, siapapun ya silakan kalau ada seizin kepala adat gitu. Seperti contoh tepak seeng juga kenapa tidak boleh dirubah ya, seperti Jakarta kalau ada nikahan palang pintu kan itu kan udah ke humor
Kalau di sini nggak boleh, kan itu disakralkan. Jadi harus benar-benar pencaknya pencak Cimande dan tidak boleh main-main. Gitu. Jadi semuanya yang ada di sini sebenarnya masih disakralkan gitu. Kalau seumpama pengen rame mah gimana caranya supaya rame dah mah. Seperti sekarang di sini terpaksanya kalau ada yang hajatan ya, besanan gitu. Luar dari gerakan Cimande itu udah nggak boleh. Di Sindang Barang, pada setiap tahun sekali diselenggarakan sebuah upacara adat Serentahun, yaitu upacara ungkapan rasa puji syukur masyarakat desa ini terhadap Yang Maha Kuasa atas hasil panen serta hasil bumi yang diperoleh pada tahun ini, dan juga berharap agar hasil panennya tahun depan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk menjaga serta melestarikan kesenian tradisional yang ada di kampung budaya ini, maka diselenggarakan juga pelatihan tari dan gamelan yang ditujukan untuk para generasi muda dan gratis. Anak-anak muda yang sudah mahir dalam bidang kesenian masing-masing akan diikutkan dalam sebuah pementasan untuk menyambut para tamu. Barisan bangunan tradisional ditambah hamparan sawah menebarkan suasana khas pedesaan yang kian langka ditemui saat ini. Bangunan-bangunan unit khas Sunda seperti leit dan tempat menyimpan padi, balai riungan atau aula, imah gede atau rumah tinggal pupuhu atau pimpinan, saung talu atau tempat pementasan seni, hingga girang serat yang difungsikan sebagai kesekretariatan. Saat ini, rumah-rumah adat beserta tradisi budaya yang ada di kampung budaya Sindang Barang ini sudah direkonstruksi dan direvitalisasi dengan bimbingan dan juga petunjuk dari Anis Jati Sunda yang merupakan seorang sesepuh Sindang Barang dan budayawan dari Jawa Barat. Revitalisasi budaya serta rumah-rumah adat tersebut memang perlu dilakukan supaya orang Sunda tidak kehilangan jati dirinya.